terangkat, membawa kenangan dari masa lalu, mengingatkan kita akan awal yang sederhana. Seperti cinta yang dituangkan, perlahan-lahan mengisi ruang kosong, menyatukan segala rasa yang berbeda. Setiap adukan memadukan kisah dan cita rasa, melahirkan harmoni dalam kebersamaan. Langkah demi langkah menuju ruang berbagi suara. Ketika cahaya menyala, suara siap menjelma makna. Di balik pintu, ruang ini bukan sekedar studio, tapi jantung komunitas. Setiap geser nada mengantar pesan ke penjuru. Dengan rasa yang menyatu antara kopi dan kata. Di kaki sang gunung yang tak pernah tidur, terdapat sebuah desa di mana rasa, asa, dan suara tumbuh bersama. Inilah Desa Deles, di lereng kaki Merapi yang bersahabat, sekaligus waspada. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Sulistyo. Saya di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, di Jawa Tengah sebagai sekretaris desa. Desa Deles itu sebenarnya bukan desa ya, itu dukuh. Jadi Deles itu desanya Desa Sidorejo. Terus kenapa namanya Deles itu sejarah singkat kaitannya dengan cerita bersejarah. Dulu sempat ada orang yang Dendeles itu main ke Deles, makanya dinamakan Deles. Terus dijadikan karena memang kebetulan di Deles itu tempat wisata yang ibaratnya bersinggungan langsung dengan Taman Nasional. Jadi di situ dinamakan Deles Indah. Indah itu tambahan nama karena memang dijadikan tempat wisata. Yang membedakan yang pertama itu tadi, kita letaknya sangat dekat dengan Merapi. Paling dekat itu 4 km dari puncak Merapi, khususnya di Desa Sidorejo. Deles Indah ini berada di lereng Merapi. Jadi salah satu yang membedakan kita, salah satu desa di Kecamatan Kemalang dan Kabupaten Klaten yang ibaratnya bersinggungan langsung dengan kawasan Taman Nasional Merapi atau hutan konservasi. Kalau peran pemerintah desa itu sebenarnya lebih, yang pertama support itu udah pasti. Support itu banyak dilakukan karena tujuannya untuk membangun perekonomian, karena memang brand kopi ini awal mula UMKM yang ada di Desa Sidorejo dan produk yang sebenarnya dulu sudah ada dan banyak, masyarakat sudah memilikinya, tanamannya udah banyak, cuma pengelolaannya, proses dari pasca panen sampai pemasarannya itu masyarakat belum sangat paham. Jadi mereka sangat awam sekali untuk memahami itu. Jadi dengan adanya brand ini, kemudian masyarakat yang awalnya dulu pohonnya mulai ditebangi, akhirnya ditanam kembali. Bahkan sudah nambah sampai kebunnya pun awalnya buat sayur mayur, akhirnya di holtiknya sampingnya untuk kopi, sampingnya untuk tanaman hortikultura gitu. Ya, nama saya Sukiman. Saya dari Dusun Deles, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Saya pendiri Kopi Petro. Ya, Kopi Petro ini berdiri mulai tahun 2014. Saya terinspirasi bahwa dulu pernah ada kopi, kemudian kami bersama teman-teman mengembangkan Kopi Petro Arabica Merapi. Saya mendapatkan berbagai macam kopi yang pada saat itu saya kira itu merek kopi, ternyata asal kopi. Dan di situ saya menemukan harga yang cukup lumayan mahal menurut saya pada saat itu di satu gelasnya. Kemudian saya berpikir
ini bisa dikembangkan di rumah saya dan saya bisa menyediakan kopi semacam ini gitu. Ya banyak kegiatan mengurus organisasi sosial masyarakat, ada Jalin Merapi, Lintas Merapi, kemudian Pasak Merapi. Di situ semuanya relawan, kegiatan relawan, dan kemudian karena nama itu saya menamakan namanya Kopi Petro yang berasal dari Petro itu dari nama salah satu Punokawan perwayangan itu. Jadi di wayang itu ada Semar, Gareng, Petro, Bagong. Saya yang tengahnya ini Petro. Petro itu nama lainnya juga kantong bolong. Kantong bolong itu kantong itu saku, bolong itu lubang. Jadi saya mengambil filosofinya bahwa nanti usaha kami ini biar kami sukses gitu, tidak untuk memenuhi kantong saya atau saku saya, tapi bolong dalam hal ini kami aplikasi untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti organisasi yang saya pimpin gitu. Ya sebenarnya kopi, kalau kita nggak ngomong soal merek gitu ya, kopi ini dari dulu di Merapi ini sudah terkenal kopi sebenarnya. Maka saya optimis bahwa suatu saat akan berkembang lagi, akan dikenal lagi Kopi Petro ini, karena dulunya di sini sudah ada zaman Belanda itu sudah ada. Terus kebun kopi itu peninggalan Belanda itu juga ada. Kopi-kopi lama yang masih berkembang di daerah sini itu sudah ada. Jadi saya yakin itu hanya sekedar moles saja, nanti Kopi Petro itu akan dikenal di mana-mana. Ya, kalau proses secara umum sama, kami prosesnya semi wash, terus natural, terus sama wine itu difermentasi. Itu sama lah di mana-mana kayak itu. Mungkin yang lain cuma tambah full wash. Kalau kami nggak full wash karena airnya kami daerah sini sedikit. Itu kalau proses yang selain itu ada hane sebenarnya. Tapi kalau saya nggak memproses hane. Perkenalkan, nama asli Jenarto, nama panggilan Jack, dari RT 16 Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Mulai radio ini didirikan dari sekitar tahun 2001-2002. Ya, karena informasi tentang Merapi bagi kami sangat penting untuk disebarluaskan segera ke masyarakat, sehingga kalau tidak ada yang ikut bergabung, nanti ada informasi yang terhambat sampai ke masyarakat. Kopi Petro ini sebenarnya kalau bahasa kerennya direncanakan untuk menjadi fundraisingnya, supaya kegiatan berjalan, kita juga mengelola potensi yang lain di desa ini. Kalau untuk terlibat produksi, tidak, hanya terlibat dalam upaya mempromosikan bahwa selain membuat kopi, produk kopi jadi, kita juga membeli supaya harga tidak dimainkan pasar. Manfaatnya kita bisa berjejaring dengan pihak manapun ya, karena dengan banyaknya kegiatan sehingga kita punya relasi baru, dan di situ ada transfer ilmu pengetahuan yang sebelumnya kami tidak tahu apa-apa, sekarang sedikit banyak ada pengalaman-pengalaman di bidang tertentu. Disinilah rasa dilahirkan. Suhu, waktu, dan hati berpadu dalam nyala. Betul ya? Dari tangan-tangan yang sabar, kopi dipilih, disempurnakan agar tiap tegukan tak sekedar rasa, tapi juga cerita. Selanjutnya, biji-biji kopi dibawa ke tempat pencucian, dibersihkan dengan lembut, sehingga kualitasnya tetap terjaga.
beristirahat di atas anyaman alam, dikeringkan dengan perlahan dalam irama waktu dan cahaya. Bukan sekedar kopi, ini rasa yang diolah dengan ingatan dan diseduh dengan harapan. Dan akhirnya, dengan tangan yang penuh cinta, setiap butir kopi dibungkus, disimpan dalam peluk hangat, kemasan, menjaga harum, kualitas, serta harapan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyono, asal dari Bangan, Sidorejo, Kemalang, Klaten. Saya sebagai petani kopi di lereng Merapi, posisinya di Tenggara Merapi sejak penanaman ya hampir 10-an tahun lebih. Untuk petaninya ya sekitar 97, terus untuk merasakan konsumsi kopi yang bukan seduhan itu tapi buat sendiri itu 2006 sampai sekarang. Untuk dari petani yang lain itu nanti setor, saya pengepul terus saya beli, tapi belinya itu harus kopinya harus fresh. Misalnya fresh itu seandainya ada yang hijau, ada yang kuning, kita soter enggak saya beli, tapi itu nanti disendirikan itu. Ya tergantung, karena kan kalau tergantung musimnya. Kalau musim hujan terus itu nanti buahnya itu bisa rontok. Tapi kalau musimnya panas seperti ini, alhamdulillah malah lebih bagus hasilnya. Ya karena kan dari awalnya cuman mengenalkan dari IG, dari Facebook atau TikTok gitu. Nah terus itu kan dari penikmat kopi, dia kan cari sendiri, oh ternyata di Ndeles ada kopi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukemi, asal saya dari Klaten. Ya suka aja karena
Kopi itu kan musiman 1 tahun sekali, jadi buat apa ya, sampingan kayak gitu. Yang petik segar itu yang berbuah merah itu, terus kalau yang bijinya itu, kalau yang nggak pecah itu bagus, kalau yang pecah itu nanti dibuat reject. 1 karung itu ya sekitar 5 harian lebih. Kalau di kopi sini itu identiknya dengan kopi Arabica. Kalau yang lain itu rasanya agak pahit. Kalau di sini cenderung terasa asam karena Arabicanya itu. Perkenalkan, nama saya Sri Marianti dari Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten. Halo, nama saya Doan Tanggarianto, saya dari Yogyakarta. Saya mengetahui kopi Petruk itu mulai tahun 2010, yang mana pada waktu itu ada erupsi Merapi yang lagi gencar-gencarnya, dan di situ kami sebagai warga masyarakat kan ingin tahu setelah erupsi aman. Pada waktu itu kami itu memang kami pencinta kopi, dan saya tidak tahu kalau di daerah sini itu ada kopi. Kami hanya iseng-iseng aja mampir ke sini, nggak taunya kita disediani kopi, dan belum tahu ini kopi namanya kopi apa gitu. Mungkin saya mengenal tempat ini udah 3 bulan yang lalu, mengetahui dari sosial media dan Google. Dari awal saya tertarik kopi Petruk itu pertama kita pada waktu setelah amannya erupsi Merapi 2010, itu saya lihat pemandangan di sini kan bagus banget, apalagi dekat dengan Merapi, dan suasananya itu sejuk, bahkan sejuknya melebihi AC, sehingga saya itu senangnya sering kesini itu gitu. Ya karena di ketinggian ya tempatnya, dan adem, suasananya Jawa. Kesannya luar biasa. Saya minum kopi Petruk ini dari jenis Arabica, ada manis-manisnya gitu. Kalau kita itu minum di dekat apa ya istilahnya bunga mawar itu kok rasanya juga, memang saya juga pencinta bunga mawar ya, kok kayak ada rasa mawar-mawarnya gitu. Jadi kayaknya kopi itu menyesuaikan aroma yang kita hirup gitu loh. Kesannya untuk kopinya mantap dan khas kopi dari daerah sini. Harapannya semakin ditingkatkan produksinya. Semoga masyarakat yang awalnya memang kapasitas kita kaitannya dengan tanaman kopi yang masih kurang banyak, karena sebenarnya kopi ini sudah mau diekspor ke luar negeri, bahkan permintaan sudah banyak, tapi dengan minimal setiap bulannya itu harus 30-an ton kalau nggak salah, itu ada batasan minimalnya, sedangkan kita 1 tahun itu paling dapatnya 50-an, jadi masih sangat kurang. Harapannya dapat ditingkatkan dan masyarakat khususnya di Deles ini lebih semangat dan bisa fokus kaitannya dengan pengembangan produk kopi Petruk ini. Ya, saya berharap semua orang terbiasa ngopi, baik itu di masyarakat di rumah-rumah, terus di organisasi, ataupun mungkin kelompok-kelompok itu terbiasa ngopi, karena kopi itu sebenarnya kopi ini menyehatkan kita, terutama pemerintah kalau memang dukung produknya UMKM gitu, ya belilah kopi-kopi, nggak harus di kopi Petruk, tapi ke siapapun yang ada di lokal itu ada kopinya, silakan dibeli, disediakan, per kantor ada kopi, jangan lagi mengandalkan kopi yang belum tentu kopi beneran gitu. Nah, yang kedepannya saya juga sangat bermimpi itu di tempat kami ini, di dusun kami ini, di desa kami, bahkan di kabupaten kami ini, kopi Petruk tidak hanya sekedar ngopi di sini, tetapi bisa untuk edukasi, bisa memberi pelajaran buat siapapun untuk bisnis kopi itu seperti apa, olah kopi seperti apa, kemudian bagaimana kopi di masyarakat itu bisa menyediakan kopi yang sehat, bagaimana kalau bisa semua sampai kopi yang organik
Itu yang menguntungkan buat warganya, menguntungkan buat saya sendiri dan semua orang nantinya. Harapannya kalau Merapi itu kalau bagi orang luar adalah yang diulik adalah informasi tentang bencananya, harapannya bahwa ada potensi lain yang ada di Merapi yang harus kita blow up. Salah satunya adalah kopi, dan kopi ternyata memberi efek baik kepada warga sekitar, terutama yang mau masih menanam bertani kopi, sehingga kalau secara ekonomi warga masyarakat Merapi kuat, maka kemandirian itu akan segera tercapai. Ya, untuk kedepannya yang saya minta dari terutama itu dari pemerintah, entah itu dari peternakan atau dari pertanian, itu supaya mensupport. Mensupport itu dari Ndeles itu kan ternyata ada kopinya. Itu gimana supaya dari permintaan warga itu bisa berkembang lagi, berkembang pesat, bukan sekarang sudah ada tanaman diam itu enggak, tapi kan tindak lanjut setiap itu nanti 1 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang, kita tanam lama kelamaan dari wisata Ndeles Indah kemungkinan hasil kopi melimpah, dan untuk para penikmat semoga lebih mengenal gitu lah. Ya, inginnya ke semua petani yang ada di sini itu pengennya sukses semua. Terus semuanya itu jadi petani kopi yang bagus gitu. Ya, harapan saya Kopi Petruk ini kan dari warga masyarakat ya, termasuk dari UMKM, agar untuk dikembangkan karena rasa dan aromanya itu lain daripada yang lain, sehingga kalau bisa untuk pemerintah daerah itu istilahnya apa ya, memberi istilah bantuan entah berupa apa, sehingga untuk bisa mengembangkan UMKM di sini, terutama yang Kopi Petruk ini. Masukannya tetap pertahankan cita rasa kopi yang lokal mantap. Kopi lokal adalah warisan. Hargai petaninya, dukung prosesnya, dan nikmatilah dengan rasa syukur.